Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Saudara-saudari yang terkasih, pada hari ini adalah hari yang membahagiakan karena bersama-sama kita mohon berkat atas taman doa Bunda Maria Mater Dei. Dan juga pada hari ini ada peringatan wajib bagi doa Maria Santa Peran Maria sebagai Ratu Rosario. Doa Rosario adalah doa yang injili. Rosario merefleksikan cara yang sama bagaimana sabda Allah bekerja dalam sejarah keselamatan. Dalam sejarah keselamatan itu, Rosario merenungkan secara tertata peristiwa pokok yang dikenapi dalam Kristus. Dari dikandungnya oleh Perawan Maria dan misteri kanak-kanaknya sampai peristiwa puncak Paskah dan dayanya bagi gereja yang lahir pada saat Pentakosta, serta tentang Perawan Maria yang diangkat ke surga tubuh dan jiwanya. Bersama ini pula kita juga mempunyai intensi kita pribadi, kita renungkan intensi kita, dan juga untuk ulang tahun Pastor Pandoyo yang ke-70, semoga beliau memberikan pelayanan lebih baik lagi. Malah kita ini sejenak, kita siapkan diri kita mohon ampun atas segala kesalahan dan dosa-dosa kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Peran Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Murah, kami mengetahui dari kabar malaikat bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Kami mohon curahkan rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya berkat sengsara dan salibnya kami diantar kepada kebangkitan yang mulia dengan pengantaran Kristus Putramu, Tuhan kami yang bersama dengan Diko dan persatuan Roh Kudus, hidup yang berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia. Saudara-saudara, aku heran bahwa kalian begitu cepat berbalik dari Allah yang telah memanggil kalian oleh kasih karunia Kristus dan mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang-orang yang mengacaukan kalian dan yang bermaksud memutarbalikkan Injil Kristus. Tetapi seandainya kami sendiri ataupun seorang malaikat dari surga mewartakan kepada kalian suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kalian terima, terkutuklah dia. Jadi bagaimana sekarang?
Adakah aku mencari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah aku mencoba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencari perkenanan manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Sebab aku menegaskan kepadamu, saudara-saudaraku, bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia. Karena aku menerimanya bukan dari manusia, dan bukan pula manusia yang mengajarkannya kepadaku, tetapi aku menerimanya oleh pernyataan Yesus Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan selalu ingat akan perjanjiannya. Aku bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati. Dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaat, besarlah perbuatan Tuhan, layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya.
Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada suatu ketika, seorang ahli kitab berdiri hendak mencobai Yesus. Guru, apakah yang harus kulakukan untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus kepadanya, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata Yesus kepadanya, benar jawabmu itu. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata lagi, dan siapakah sesamaku manusia? Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi juga memukulnya. Dan sesudah itu meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datanglah ke tempat itu seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan. Ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Menurut pendapatmu, siapakah di antara ketiga orang ini adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasih kepadanya. Yesus berkata kepadanya, pergilah dan lakukanlah demikian. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, melalui doa Rosari Suci kita mengarahkan diri kita kepada Tuhan melalui perantaraan Bunda Maria. Rosario adalah alat yang luar biasa. Melalui Maria kita mohon bantuannya yang telah dipercayakan Tuhan kepada kita. Pastinya seorang ibu juga menyayangi anak-anaknya. Tidak ingin ada satupun dari mereka yang hilang daripadanya. Karena harga dosa adalah kematian dan kutukan di neraka. Karena kita selamanya yang terpisah dari kasih karunia dan kasih Allah. Santo Louis Marie de Montfort pernah berkata bahwa Maria adalah jalan yang paling pasti, paling lurus dan termudah bagi kita untuk menjangkau Tuhan.
Dan hal ini tidak bisa jauh dari kenyataan dan kebenaran, karena dengan meneladani Bunda Maria, kita akan semakin dekat dengan Tuhan. Bunda Maria yang setia dan taat dengan ketaatannya yang sama terhadap benda Allah, dia menerima perannya sebagai Bunda Allah dan Juru Selamat Tuhan kita Yesus Kristus. Rosario yang didoakan dengan devosi dan iman yang tulus merupakan pengingat akan iman Maria yang melaluinya ia telah mengabdikan diri seluruh hidupnya untuk pelayanan kepada Tuhan. Rosario adalah sarana umat manusia yang telah jatuh ke dalam dosa dan mendaki jalan mereka kembali menuju terang dari kegelapan yang telah menyelimuti kita melalui dosa. Dan Maria memang ditakuti oleh setan dan sekutu-sekutunya. Bukan hanya karena iman dan komitmennya saja yang besar kepada Tuhan, karena kesalehan dan kesuciannya, tetapi juga karena rosarionya. Mari kita berikan beberapa banyak jiwa yang hilang dari setan yang selalu menggoda manusia. Banyak godaan yang dilakukan kepada manusia. Mari kita juga merenungkan betapa banyak jiwa yang masuk ke surga hanya karena mereka kusuk berdoa dan mendaraskan doa rosario setiap hari. Bunda Maria adalah bunda kita yang selalu mendekatkan diri kepada Tuhan. Maka dengan pertolongannya kita bisa sampai kepada Tuhan. Saya teringat oleh kisah pastor H.C. Verbrack. Dia adalah seorang pastor Belanda yang diutus sebagai pastor tentara dalam perang Aceh. Pada satu ketika dia diundang oleh komandannya. Dia diberi sebuah pistol untuk membela diri. Tetapi dia mengatakan, senjataku bukan itu. Senjataku adalah ini. Senjataku adalah rosario yang melindungi aku. Dia menunjukkan rosarionya kepada komandannya. Rosario menjadi alat pelindung bagi dirinya dari serangan musuh. Saat ini patungnya, ada yang tahu patungnya Verbrack di mana? Ada yang tahu apa enggak? Patung Verbrack itu di Taman Maluku. Katanya patungnya bisa berjalan-jalan, itu mah mitos. Patungnya dipasang di sana, jadi setiap orang yang keluar dari dari markasnya itu langsung melihat patung itu. Ya, Patung Verbrack telah memberikan kesaksian kepada kita. Pada hari ini juga kita ingin meresmikan tempat doa yang baru. Kita tidak hanya bangga kita mempunyai tempat berdoa secara khusus, tetapi kita bersyukur bahwa tempat ini akan membawa umat kepada Tuhan. Memang tempat ini belum selesai 100%, karena kita akan membangun pendopo atau tempat doa yang layak untuk berdoa secara nyaman. Pendopo akan dibangun di mana Bapak Ibu itu duduk, dan kemudian akan dibangun juga tempat yang beratap dan sehingga berdoa lebih nyaman lagi. Karena pendopo ini akan mengganggu keluar masuknya kendaraan untuk membangun gedung pastoral. Mater Dei dipilih sebagai nama taman doa ini. Mater Dei berarti Bunda Tuhan, Bunda Maria yang menggendong Yesus dalam pelukannya. Yesus yang kecil tampak nyaman di dalam pelukan Maria. Dalam perjalanan hidupnya, Bunda Maria mempunyai relasi yang sangat mesra dengan putranya Yesus Kristus. Sejak ada di dalam kandungan sampai sejak dia wafatnya, karena ia telah diberi Allah menjadi Bunda Allah. Lewat kedekatan relasi inilah yang menjadikan Gereja Katolik mempunyai keyakinan bahwa Maria sungguh-sungguh istimewa, baik di hadirat Allah maupun di hadirat manusia. Kita pun juga membutuhkan pelukan Bunda Maria, terutama ketika kita merasa terbebani oleh masalah-masalah kita. Dengan kehangatan dan kenyamanannya, kita menghadap Yesus dengan perantaraan Bunda Maria yang akan membantu kita. Bunda Maria adalah perantara yang utama. Semoga dengan berdoa rosario ataupun dengan litani ataupun dengan doa-doa spontan kita, maka Bunda Maria membawa kita semakin dekat dengan Bunda Maria dan juga semakin dekat dengan Tuhan Yesus. Mater Dei, semoga ada di hati kita. Kita jadikan tempat ini untuk berdoa, supaya kita bisa berdoa dengan nyaman,
sudah ada, mungkin ada disediakan dingklik atau kursi pendek atau juga jojodok nanti yang ada di tempat ini ya. Khususnya di mana sih tempat ini? Nanti belum muncul. Jadi kalau ingin berdoa, ambillah kursi itu, duduklah di situ. Kalau tidak mau duduk di lantai. Jadi kemudian kita bisa berdoa kepada Bunda Maria dengan sungguh-sungguh. Bunda Maria adalah penolong utama bagi kita. Dengan Bunda Maria kita akan merasa menjadi nyaman, seluruh hidup kita akan dilindunginya. Tempat ini kita jadikan doa rosario, doa apapun juga yang telah terjadi, yang ada di sekitar kita. Semoga dengan taman doa ini kita semakin dekat dengan Tuhan. Taman doa ini bisa digunakan oleh umat dari manapun juga yang ingin berdoa kepada Bunda Maria. Boleh berdoa di tempat ini maupun boleh di tempat Bapak Ibu duduk ataupun di tempat manapun juga. Prinsipnya adalah kita berdoa kepada Bunda Maria. Semoga Bunda Maria yang mendekat Yesus juga mendekat kita semua. Amin. Marilah sekarang kita mohon berkat kepada Tuhan untuk memberkati tempat ini. Saudara-saudari yang terkasih, silakan berdiri. Dengan hati gembira dan penuh syukur kita berkumpul di tempat ini, sebab pada hari ini akan diberkati Taman Doa Maria Mater Dei di Paroki Santo Marinus Resinda. Setiap kali kita masuk ke kompleks Taman Doa ini, kita akan disambut oleh Bunda Maria dengan kehangatan kasih seorang bunda kepada anak-anaknya. Saudara-saudara yang terkasih, malah kita mohon berkat Allah atas Taman Doa ini, agar setiap orang yang merenungkan hidupnya, Bunda Maria semakin menyadari panggilannya sebagai anak-anak Allah, semakin taat dan rendah hati terhadap kehendak Tuhan, dan pada akhirnya bersatu serta makin mengasihi Yesus Kristus. Pertolongan kita atas nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, berkatilah air dan garam ini yang akan kami gunakan untuk meneguhkan penghayatan iman kami. Semoga apa saja dan siapa saja yang diperciki dengan air yang dicampuri garam ini mendapatkan rahmat pengudusan dan diteguhkan dalam iman dan harap dan kasih dengan peran Kristus Tuhan kami. Amin. Pertolongan kita atas nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, berkatilah taman doa ini, agar setiap orang yang datang untuk meminta pertolongan doa Santa Maria memperoleh kedamaian dan perlindungan daripadamu. Kami mohonkan ini dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin.
pertolongan kita atas nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Makasih, kami memuliakan Dikau karena Engkau telah mengerjakan karya besar terhadap Santa Maria. Di dalam Dia kami melihat betapa kaya dan belas kasihan-Mu untuk kami. Maka sudilah Engkau memberkati patung Bunda Maria Mater Dei ini, yang akan tetap mengingatkan kami bahwa Maria Bunda Kristus adalah juga Bunda kami, dan kami boleh memohon bantuan-Mu dalam setiap kesusahan kami. Semoga kami seperti Bunda Maria mengikuti Yesus dan kelak mencapai persatuan dengan Dia untuk selama-lamanya dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita lanjutkan perayaan Ekaristi ini dengan berdoa umat. Marilah kita bersama Bunda Maria dengan penuh kepercayaan menyampaikan doa-doa kita kepada Yesus Kristus. Kristus Putra Bapa Surgawi, perkenankanlah agar Bundamu Maria menjadi Bunda yang murah hati bagi kami dan pelindung yang setia. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, semoga berkat kehadiran Bunda Maria di tempat ini, kami menjadi pendoa yang setia dan berlaku kasih kepada sesama. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, berkatilah dan rahmatilah para donatur yang dengan tulus telah membantu dalam proses pembangunan taman doa ini. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Malah kita sampaikan segala intensi-intensi kita, terutama intensi-intensi khusus yang ingin kita doakan di depan Bunda Maria. Semoga intensi ini akan disampaikan kepada Tuhan kita Yesus Kristus di dalam hati kita masing-masing. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah segala rahmat rencana-Mu terhadap dunia, serta manusia melampaui segala dugaan kami. Semoga kami tetap percaya pada kekuatan kasih-Mu yang menyelamatkan, sehingga seluruh teladan Bunda Maria kami selalu berani memberikan diri kami sepenuhnya kepada Putra-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin.
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima di kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang Allah Bapa yang Maha Pengasih, berilah kami semangat baru berkat persembahan ini. Semoga kehidupan putramu kami renungkan sedemikian rupa, sehingga kami layak menerima kebahagiaan yang dijanjikannya, sebab dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama malah mengarahkan hati kepada Tuhan, sudah kami arahkan, malah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Kami pun memuji, memuliakan, serta mengagungkan Dikau pada Santa Perawan Sang Ratu Rosario. Dia dalam naungan Roh Kudus telah mengandung putra tunggalmu dan tetap dalam kemuliaan keperawanannya telah melahirkan bagi dunia terang abadi Yesus Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaran Dia, para malaikat memuji keagunganmu, para penguasa menyembah, para pembesar mengagumi. Surga dan bala tentara surgawi serta serafim yang berbahagia bersama-sama bersorak-sorai memuji. Kami mohon perkenankan kami madukan suara dengan mereka, dan sambil bersujud kami bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, segala makhluk ciptaanmu patut memuji Engkau. Sebab dengan pengantaran putramu Tuhan kami Yesus Kristus, dan daya kekuatan Roh Kudus, Engkau menghidupkan dan menguduskan segala sesuatu. Dan Engkau tak henti-hentinya menghimpun umat bagimu, sehingga dari terbit matahari sampai terbenamnya, kurban yang murni dipersembahkan bagi namamu. Maka kami mohon dengan rendah hati kepadamu Tuhan, supaya Engkau berkenan menguduskan dengan Roh-Mu persembahan ini yang kami bawa kepadamu, agar menjadi tubuh dan darah putra Kamu, Tuhan kami, Yesus Kristus, yang menghendaki kami merayakan peristiwa ini. Sebab pada malam dikhianati, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur kepadamu, Dia mengucap berkat, memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala, dan sambil mengucap syukur kepadamu, Dia memberkati dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku."
Agunglah misteri iman kita. Penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, Engkau telah membebaskan kami. Maka Tuhan sambil mengenangkan sengsara putra-Mu yang menyelamatkan dan kebangkitannya yang mengagumkan dan kenaikannya ke surga, sambil mengharapkan kedatangannya kembali, kami persembahkan kepadamu kurban yang hidup dan kudus ini seraya mengucap syukur. Kami mohon pandanglah persembahan gereja-Mu ini dan indahkanlah kurban yang telah menamaikan kami dengan Dikau. Perkenankanlah agar kami dipulihkan dengan tubuh dan darah putra-Mu, dipenuhi dengan Roh Kudus-Nya, dijadikan satu tubuh dan satu roh dalam Kristus. Semoga kami disempurnakan olehnya menjadi persembahan abadi bagi-Mu, agar kami pantas mewarisi kebahagiaan surgawi bersama para pilihan-Mu, terutama bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul-Mu yang kudus, para martir-Mu yang jaya, teristimewa Santo Marinus, pelindung paroki kami, dan semua orang kudus yang melalui doa-doa mereka di hadapan-Mu senantiasa menolong kami. Kami mohon Tuhan, semoga kurban yang mendamaikan ini menghasilkan damai dan keselamatan seluruh dunia. Semoga Engkau berkenan memperkuat gereja-Mu yang sedang bersiarah di bumi ini dalam iman dan cinta kasih, bersama hamba-Mu Paus kami Fransiskus, Uskup kami Antonius, bersama semua uskup dan semua rohaniwan, serta seluruh umat kesayangan. Dengarkanlah dengan rela doa-doa umat-Mu yang Kau perkenankan berimpun di sini. Bapa yang maha rahim, persatukanlah bagi-Mu semua anak-Mu dimanapun mereka berada dengan belas kasih. Terimalah dengan rela ke dalam kerajaan-Mu saudara-saudari kami yang telah meninggal dan semua orang yang berkenan padamu yang telah beralih dari dunia ini. Kami berharap di sanalah mereka menikmati kepenuhan kemuliaan-Mu selama-lamanya dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Melalui Dia Engkau melimpahkan segala kebaikan kepada dunia. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. 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 Malah kita bersatukan segala doa kita dengan bernyanyi.
Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatilah iman gereja-Mu. Diambillah kami dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Dan Lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah saudari-saudara yang diundang dalam perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Semoga tubuh Kristus melindungi kita sampai ke hidup yang kekal. Amin. Amin.
Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Mulia, berkat sakramen Ekaristi yang kami terima pada peringatan Santa Peran Maria Ratu Rosario ini, dan juga pemberkatan Taman Doa Mater Dei, kami mewartakan wafat dan kebangkitan putramu. Semoga kami yang ikut menderita bersama dia, kau perkenankan memperoleh penghiburan abadi dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga karena doa Santa Peran Maria telah berkenan menebus umat manusia dan melimpahi saudara dengan berkat-Nya. Amin. Semoga saudara senantiasa merasakan perlindungan Santa Peran Maria yang melahirkan bagi kita sang pencipta kehidupan. Amin. Semoga peran suci ini memberikan kepada saudara kegembiraan batin dan pahala surgawi. Amin. Semoga saudara sekalian dilindungi dan dibimbing, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, dengan demikian perayaan peresmian Taman Doa Maria Mater Dei sudah selesai. Malah kita pergi, kita wartakan kabar sukacita Allah. Syukur kepada Allah. Selamat malam Bapak Ibu yang terkasih, selamat malam Pastor Anton, Pastor Andre, juga Pater Amandus. Hari ini adalah hari yang spesial bagi kita semua, di mana Taman Doa sudah berdiri dengan anggunnya di depan kita. Kita beri tepuk tangan dulu ya. Nah, sebentar lagi kita akan menyaksikan penandatanganan prasasti yang akan ditandatangani oleh Pastor Paroki kita, Pastor Anton. Silakan Pastor. Tanda tangan gimana ya? Sampai lupa tanda tangannya bagaimana. Dia di hadapan Bapak. Ingat. Dia biasanya tanda tangan sendirian di kamar gitu. Tepuk tangan yang meriah bahwa kita sudah benar-benar mempunyai Taman Doa. Gitu. Kemudian kita akan potong tumpeng bersama. Silakan panitia. Saya mohon Ketua Pembangunan Pak Iwan untuk maju ke depan. Juga Wakil DPP Pak Thomas dan Ibu Marlina untuk bersama-sama. Sebelumnya katanya Pastor minta sambutan dulu dari Ketua Pembangunan. Sedikit saja, sekata dua patah kata ya Pak ya, jangan banyak-banyak.
Terima kasih Bu Tita, Romo, Anton, Romo, Andri, Frater Amandus, jajaran Dewan Pastoral Paroki yang saya hormati. Rasanya hari ini sungguh membanggakan karena sudah berdiri Taman Doa Mother Day milik Paroki Santo Marinus Redensia. Tepuk tangan buat kita semua. Semoga dengan berdirinya Taman Doa ini lingkungan-lingkungan semakin aktif untuk sarana doa. Kata Romo kemarin mungkin bisa setiap lingkungan bergiliran untuk bersama-sama berdoa di Taman Doa ini. Mumpung ini bulan Rosario, bisa digunakan dengan sebaik-baiknya. Begitu ya Romo ya? Ya, biar rame, semakin kita mendekatkan diri kita dengan pertolongan Bunda Maria, sehingga doa-doa melalui pertolongan Bunda Maria, apa yang kita inginkan bisa disampaikan kepada putranya Tuhan kita Yesus Kristus. Sekali lagi puji dan syukur atas berkat yang luar biasa pada hari ini, karena Romo Paroki kita, Romo Anton, beserta Vikaris Romo Andri, Frater Amandus, juga semua supertim panitia dan supertim Dewan Pastoral Paroki telah mensupport. Secara khusus apresiasi bagi umat yang luar biasa mensupport Taman Doa ini sehingga bisa terwujud saat ini. Semoga semua yang dikorbankan oleh Bapak Ibu, juga oleh semua yang berperan dalam berdirinya Taman Doa ini diberkahi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih, Tuhan berkati. Selamat malam. Terima kasih Pak Iwan. Pastor mau ada bicara sedikit? Bolehlah. Bolehlah. Silakan Pastor. Jangan panjang-panjang. Saya mau bicara sepanjang rosario. Ya, Taman Doa ini adalah kesukaan Tuhan. Tuhan yang tersenyum ketika melihat Taman Doa ini. Tuhan akan semakin tersenyum bersama Bunda Maria jika Taman Doa ini digunakan. Jadi kami mengundang untuk setiap orang datang ke tempat ini. Entah kapan, entah siang, entah sore, entah malam, entah setelah kegiatan di gereja, tetap berdoa di tempat ini. Teman Doa ini bukan milik kita semua, tetapi milik Tuhan yang kuasa. Tuhan berikan berkat kepada kita sekalian. Berkatnya sangat melimpah bagi kita. Juga Taman Doa ini berkat dari orang-orang yang telah memberikan diri kepada kita. Baik yang berasal dari paroki kita, maupun juga berasal dari luar paroki kita. Bahkan di luar kota yang telah memberikan dananya kepada kita. Saya ingin menyatakan bahwa patung Bunda Maria ini adalah pemberian dari Pak Leo dari Jakarta. Bagus nggak patungnya? Pak Leo saya undang ke sini tapi nggak bisa sore hari ini. Mungkin besok akan datang karena ada keperluan. Semoga berkat ini menjadi berkat kita sekalian. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang terkasih, pada malam hari ini kita mensyukuri Taman Doa ini. Kalau mau dilihat dengan lebih pakai perasaan ya, ini Taman Doanya sederhana, penuh kesahajaan. Kalau saya melihat huruf M seperti ini, saya teringat dengan bukan dengan peti. Jadi peti almarhum Santo Yohanes Paulus II ya, yang hanya M saja begitu. Lalu juga Bunda Marianya dipahat dengan kesederhanaan juga, tidak neko-neko ya, memeluk bayi Yesus. Maka disebut juga judulnya ya, judul Taman Doa ini sempat ada diskusi di grup pembangunan, tapi Romo Anton memutuskan nama yang sederhana, Mater Dei, artinya itu Tuhan.
Dengan menjadi ibu Tuhan, Maria juga menjadi ibu kita semua dan memanggil kita ya untuk berdevosi, untuk menyayangi Maria sebagai ibu, untuk sampai kepada Tuhan Yesus. Semoga aura kesederhanaan, kebersahajaan ini mengusir segala yang jahat, memberikan kedamaian, memberikan kekuatan, semangat, terutama untuk keluarga-keluarga di paroki kita, di paroki Santo Marinus ini. Tuhan memberkati. Cukup ya. Atau siapa lagi yang akan berbicara? Enggak. Baik, terima kasih Pastor Andre, Pastor Anton yang sudah menyampaikan kepada kita sepatah dua patah kata, tidak terlalu panjang sih, ya. Mari kita masuk ke acara puncak kita, yaitu pemotongan tumpang. Silakan, Pastor. Mau dibantuin ya? Habisin. Satu, dua, tiga. Dengan pemotongan tumpeng ini berarti resmi sudah taman doa ini diresmikan oleh Pastor Anton dan Pastor Andre. Melalui berkat dari Tuhan, kita sudah dapat menikmati taman doa ini. Silakan diberikan kepada siapa, Pastor Anton? Kepada orang yang spesial, sepertinya. Saya lengkapin aja ya. Yang saya berikan tuh habisin semuanya. Pakai cabai atau enggak? Ya, cabainya dikit aja. Saya berikan kepada. Diberikan kepada siapa, Pastor? Ya. Oke. Tepuk tangan. Habiskan. Habiskan. Baik, sebelum selesai kita foto dulu bersama. Para panitia pembangunan silakan.